Kisah ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik yang memiliki sifat yang sangat bertolak belakang, serta seorang ibu tiri yang tidak adil dan pilih kasih. Dikisahkan seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih, yang juga suami dari ibu bawang merah, telah meninggal dunia, sehingga bawang putih adalah saudara tiri bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur dan rendah hati. Sementara bawang merah, ia memiliki sifat pemalas, sombong, dan iri hati. Pribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkannya, sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan rumah. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan ia hanya melakukannya sendiri. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya meminta kepada bawang putih. Bawang putih tidak pernah mengeluh. Ia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Suatu hari, bawang putih mencuci baju ibu tirinya dan bawang merah di sungai. Bawang putih tidak menyadari jika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Ia merasa sedih dan berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia akan disalahkan, dihukum atau diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan menyusuri pinggiran sungai. Setiap kali ia melihat seseorang di tepi sungai, ia bertanya apakah melihat sepotong kain milik ibunya yang hanyut, tetapi tidak seorang pun melihat kain itu. Akhirnya, bawang putih sampai di suatu tempat di mana air sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua dalam gua tersebut. Bawang putih pun bertanya pada nenek tua itu, apakah ia melihat sepotong kain milik ibunya. Nenek itu tahu di mana kain itu, tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya kepada bawang putih. Syaratnya ia harus bekerja membantu perempuan itu. Karena sebelumnya bawang putih terbiasa bekerja keras, ia bersedia membantu nenek tua itu. Karena kebaikan bawang putih, nenek tua itu menawarkan hadiah labu. Ada dua buah labu, yang satu besar dan satunya lagi lebih kecil. Bawang putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Setelah itu ia kembali ke rumahnya. Ibu tiri bawang putih sangat marah karena bawang putih datang terlambat. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena selain terlambat, bawang putih hanya membawa satu labu kecil. Lalu ibunya membanting labu itu ke tanah. Tapi anehnya, ternyata dalam labu ada perhiasan emas yang indah dan berkilau. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka merasa akan menjadi sangat kaya jika memiliki perhiasan yang begitu banyak. Tetapi karena keserakahannya, mereka malah berteriak kepada bawang putih dan bertanya, kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang besar? Dalam pikiran mereka, jika labu yang besar diambil, pasti mereka mendapatkan lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang tepi sungai, bertanya pada orang-orang, dan akhirnya sampai di tempat nenek tua itu tinggal. Tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak untuk membantu perempuan itu bekerja. Dan dengan arogannya, ia memerintahkan nenek tua itu untuk memberinya labu yang lebih besar. Nenek itu memenuhi permintaan bawang merah dan memberinya labu yang besar. Bawang merah dengan senang hati membawa labu besar yang diberikan oleh nenek tua itu, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang ia akan dapatkan. Sesampainya di rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah. Bukan perhiasan,
berbagai ular berbisa yang malah keluar dari labu itu. Bawang merah dan Ibu Tiri akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah, dan meminta maaf kepada bawang putih. Pesan moral dari kisah ini adalah, jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukaimu. Ingat juga bahwa sifat yang serakah tidak akan membuat bahagia, justru mengantarkan pada kesesatan di masa yang akan datang. Demikian cerita yang dapat kami bagikan. Semoga ada hikmah dari kisah ini yang dapat kalian petik. Sekian dan terima kasih.